Konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1962 sampai 1966 memang boleh dibilang menjadi salah satu palagan pertempuran besar yang pernah dialami oleh bangsa ini. Dalam konfrontasi ini, Indonesia harus berhadapan dengan negara persemakmuran Inggris. Tapi, hal itu tidak sekalipun membuat mental para tentara Indonesia menjadi drop. Justru semakin bersemangat mengobarkan Dwi Kora. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, Sarawak dan Borneo Utara, yang kemudian dinamakan menjadi Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya, dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini kemudian ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya akan menjadi sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga hal itu bisa mengancam kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan beralasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Konflik Indonesia dengan Malaysia merupakan perang yang tidak dipublikasikan, dengan mayoritas aksi terjadi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Konflik ini ditandai dengan pertempuran deret yang terkendali dan terisolasi, diatur dalam taktik brinkmanship tingkat rendah. Aibda Amjiatak adalah Komandan Kompi Deyon 32 pelopor Brimob yang diberangkatkan dengan misi penyusupan ke Semenanjung Malaya pada tahun 1965. Amjiatak sebagai prajurit tidak pernah memilih medan pertempuran, meski Resimen Pelopor Brimob merupakan satuan dengan spesialisasi pertempuran hutan, bukan peperangan laut. Waktu itu pukul 8 malam, pasukan pelopor Brimob berangkat dari Kampung Kangka di Pulau Bintan dengan tujuan kota tinggi di pantai timur Malaysia dengan mengendarai 3 buah perahu. Pasukan pelopor dipersenjatai senapan andalan mereka, yaitu AR-15. Pasukan Brimob dan sukarelawan membawa US Karabin dan Lee Enfield. Tim ini juga dilengkapi dengan pelontar granat anti-tank jenis F5 yang terpasang di bawah laras AR-15. Kemudian tepat pukul 4 pagi, pasukan bergerak dari Kampung Kawal menuju pemberhentian pertama di Teluk Berakit. Mereka kemudian meneruskan perjalanan pada malam hari. Ketika memasuki Laut Cina Selatan, tim itu mendengar deru kapal besar yang tengah mendekat. Agen polisi Rubino mendengar perintah dari Aibda Amjiatak agar pasukan menyiapkan senjata dan bergerak memanfaatkan celah di kapal. Amjiatak juga memberitahukan kepada anggota bahwa mereka menghadapi kapal patroli Angkatan Laut Malaysia. Ketegangan langsung menyelimuti anggota tim yang segera mengokang senjata. Seketika itu, lampu kapal patroli Angkatan Laut Malaysia menyoroti perahu yang membawa pasukan pelopor. Anggota Brimob langsung menembaki lampu sorot itu. Sebuah tembakan tepat mengenai anggota Angkatan Laut Malaysia, dan sesaat kemudian terjadilah kontak senjata yang hebat di tengah Laut Cina Selatan. Agen polisi Rubino mendengar beberapa teriakan dan suara tubuh manusia yang tercebur ke laut. Rupanya, beberapa anggota pelopor dan Angkatan Laut Malaysia tertembak. Aibda Amjiatak
memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan pelontar granat ke arah kapal musuh. Tembakan pertama meleset dan granat jatuh ke laut. Namun, tembakan kedua berakibat fatal bagi kapal patroli Angkatan Laut Malaysia karena tepat mengenai gudang amunisi sehingga kapal meledak. Kapal Angkatan Laut Malaysia mengalami kerusakan berat dan mundur dari medan pertempuran. Sembari mundur, Angkatan Laut Malaysia meminta bala bantuan. Tak butuh waktu yang lama, dua kapal lainnya datang dan langsung meluncurkan meriam dari jarak jauh untuk membombardir pasukan pelopor. Pertempuran kedua ini menjadi tidak seimbang karena pelopor yang bersenjatakan senapan ringan dan pelontar granat harus menghadapi fregat Angkatan Laut Malaysia yang dilengkapi meriam dan senapan mesin. Alih-alih menyerah, Aibda Amjiatak justru memerintahkan untuk bermanuver mendekati fregat. Ia berpikir masih ada harapan pasukan Brimob selamat atau paling tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar bagi musuh jika melakukan pertempuran jarak dekat. Tembakan senapan mesin kaliber 12,7 mm dari kapal musuh perahu pertama dan anggota pelopor di kapal tersebut tersapu tembakan. Dua perahu lainnya masih memberikan perlawanan dengan tembakan yang sengit. Namun, segigih apapun perlawanan dari dua perahu pasukan Brimob berakhir ketika dua tembakan meriam mengenai bagian samping perahu. Perahu Amjiatak hancur terkena tembakan meriam dan perwira Brimob itu gugur di Laut Cina Selatan. Dalam pertempuran itu, hampir semua anggota gugur. Kisah heroik Amjiatak inilah yang dikenang sampai kini dan menjadi kebanggaan Korps Brimob Polri. Sebagai penghormatan atas keberanian petarung Brimob ini, namanya dipakai menjadi Kesatrian Amjiatak Korps Brimob Polri di Kelapa II. Setelah Amjiatak gugur, agen polisi Rubino yang terlibat pertempuran di Laut Cina Selatan itu selamat dengan cara berpegangan pada kaleng biskuit. Ia yang terkena tembakan di kaki kirinya dan kemudian diselamatkan oleh kapal Angkatan Laut Malaysia dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Militer Johor. Agen polisi Rubino kemudian ditawan di kantor polisi Johor. Di tempat ini, ia mendapatkan penyiksaan yang luar biasa karena dituduh sebagai komandan pasukan penyusup. Awalnya, ia tidak mengakui anggota militer Indonesia dan bersikukuh sebagai seorang sukarelawan. Namun, setelah bertemu dengan banyak tawanan dari berbagai kesatuan, barulah ia mengakui sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dari Korps Brimob Resimen Pelopor. Agen polisi Rubino kemudian menjadi tawanan perang Angkatan Bersenjata Malaysia hingga tahun 1967. Kemudian dia dibebaskan dan dijemput oleh rombongan Kolonel Ali Murtopo yang menjadi ketua tim perunding pembebasan tawanan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno, kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir di bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian.